Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Jadi jenengan di sini diibaratkan seperti di penjara. Orang yang di penjara itu kan makannya terbatas, tidurnya juga gitu, keinginannya juga terbatas. Kita kan banyak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aturan yang sesungguhnya itu adalah baik bagi kita, baik dunia maupun akhirat. Itu masih disebut penjara. Penjaranya orang mukmin itu ada orang mukmin yang punya kekayaan miliaran bahkan triliunan, itu jadi orang penjara. Iya kan? Sedangkan dunia ini jannatul kafir, surganya orang kafir. Ngono nek kafir melarat tuh apa sih wong, Pak? Wis kafir melarat. Kafir kudu sugih, nek gak sugih rugi, Pak. Kenapa? Wong mosok melarat mlebu neraka kan gak enak, Pak. Nang donya melarat, ndak dipandang, sakit-sakitan, mati masuk neraka. Kan eman gitu. Makanya kalau orang kafir itu tidak kaya, rugi menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan nikmat hidayah inayah sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di majelis ini untuk kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin sampai bab keutamaan zuhud ya, dan kita sampai hadis nomor 10 insyaallah. Salam salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, lau kana li mislu Uhudin dhahaban, andai atau seandainya aku mempunyai emas sebesar bukit Uhud, lasarrani anna tamurru alayya salasu layalin, niscaya ya, aku lebih senang kalau emas itu tidak menginap pada diriku selama 3 hari ya. Wa indi minhu syai', dan masih tersisa darinya sesuatu, illa syai'un ursiduhu lidainin, kecuali aku akan siapkan dia untuk membayar hutang. Muttafaqun alaih. Hadis ini hampir sama dengan hadis nomor 9 kemarin, bahwa Nabi Muhammad andai memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka beliau lebih senang bahwa emas itu tidak akan ditahan, tidak akan disimpan melebihi 3 hari. Untuk apa itu? Kalau dalam hadis yang lalu ya, maka beliau mengatakan, akan aku infakkan itu ke samping kanan, samping kiri, belakang. Aku habiskan itu untuk persiapan untuk menghadapi hari akhirat. Kalau masih ada sedikit, niscaya aku akan siapkan itu untuk membayar hutangku. Ini juga menunjukkan hutang ini harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai dianggap remeh ya.
Karena Nabi SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yughdhu anhu, di dalam Kitabul Maram. Jiwanya orang mukmin itu akan senantiasa tergantung pada hutang yang dia lakukan di dunia, sehingga hutang itu dilunasi atau dibayar. Nah, ini seringkali kadang-kadang sebagian orang itu meremehkan. Misalkan sudah dia punya hutang, kemudian dia memiliki uang yang banyak, tidak disegerakan nyaur hutang, tapi untuk beli ini beli itu, sehingga hutangnya terabaikan. Ini mohon Bapak Ibu sekalian memperhatikannya, karena ada seorang sahabat yang melakukan perang sabilillah, masih pemuda. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, kalau aku mati apakah seluruh dosaku akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala ketika saya melakukan jihad ini? Kata Nabi, benar, dosamu akan diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali hutangmu, kecuali hutangmu. Lalu Nabi memanggil lagi, tanya apa kamu? Pertanyaannya sama. Maka Nabi mengatakan, benar, dosamu akan diampuni kecuali hutangmu. Makanya dalam surat Al-Baqarah insyaallah 282 atau enggak 83 itu disebutkan detail-detailnya bagaimana kita bermuamalah dengan manusia, sehingga jangan sampai kita meninggalkan hutang tatkala kita meninggal. Sampai ada riwayat ya, di dalam satu riwayat hadis ini berkaitan dengan tentaranya Khalid bin Walid, ini berkaitan dengan hutang. Suatu saat ada seorang sahabat, saya lupa namanya, dia bermimpi 3 hari berturut-turut. Mimpinya adalah dia dijumpai oleh temannya yang mati syahid, persis hadis tadi ya. Lalu dia mengatakan, tolong bayarkan hutangku pada si fulan, karena saya punya hutang sama dia sekian, dan uangku dipinjam oleh si fulan sekian, itu gunakan untuk nyaur. Itu dianggap ya mimpi-mimpi biasa. Sampai 3 kali akhirnya beliau lapor kepada Khalid bin Walid, saya bermimpi bertemu sahabat ini. Dia mengatakan punya hutang, dan dia punya piutang pada orang lain supaya disaurkan. Maka Khalid, kalau panjenengan mimpi seperti ini kan mimpi namanya, dicek dulu. Khalid ngecek kepada siapa yang menghutangi, apa betul si fulan yang meninggal ini punya hutang pada kamu sekian, betul. Lalu dicek lagi yang pernah dipinjami oleh yang mati ya, apa betul kamu meminjam si fulan sekian? Ya, saurono hutangmu. Nah, ini sampai seorang sahabat itu bermimpi seperti itu berkaitan dengan urusan hutang. Ini begitu pentingnya, maka Khalid bin Walid waktu itu sebagai komandan mencari kejelasan benar apa enggak. Itu cara mengetahui mimpi itu benar apa tidak. Karena kadang-kadang setan pun mudah sekali untuk masuk ke dalam mimpi-mimpi seseorang yang tidak bisa diserupai jasadnya, tubuhnya, mukanya adalah Nabi SAW. Ya, kata Rasulullah, siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, sungguh benar-benar dia melihatku. Ya, tapi orang semacam ini harus dicek lagi, Pak. Gimana sih Nabi yang Anda lihat dalam mimpi Anda? Karena sekarang ini banyak orang yang aku ketemu Nabi. Bahkan tidak hanya mimpi, ada yang mengaku Nabi itu mendatangi dia saat dia denguk-denguk seperti ini. Habis Isya datang. Itu ada, Pak. Di YouTube masih ada, insya Allah. Jangan percaya dulu. Maka kemudian Nabi mengatakan, fa inna syaitana yatamassalu bi. Sesungguhnya setan itu tidak bisa menyerupai bentuknya dengan wujudku, tidak bisa. Maka kalau misalkan ditanya, saya sama cerita Nabi Muhammad piye sih rupanya, dia cerita, wah nggak kelihatan, pokoknya seperti cahaya, nggak jadi. Gimana sih Nabi Muhammad jenggotnya putih, nggak jadi. Nabi
Nabi Muhammad begini gini. Jadi jenengan harus belajar lah. Kalau untuk mendeteksi itu dengan belajar kitab misalkan Sama'il Muhammad. Ciri-ciri fisiknya Nabi Muhammad, ya seperti itu, supaya panjenengan tidak dibohongi oleh oknum-oknum yang jualan mimpi bertemu Nabi untuk kepentingan pribadinya. Ya, kalau guru saya itu bermimpinya itu persis hadis tuh, cerita saya itu. Suatu saat beliau itu mau sholat dalam mimpinya. Tiba-tiba kemudian datanglah Nabi Muhammad, lalu imamnya mundur gitu, cerita saya. Setelah itu Nabi itu tidak mau takbir, lama nggak mau takbir. Ternyata apa? Softnya itu tidak sempurna, penceng kabeh. Kan cocok itu, ya seperti itu. Jadi biasanya yang dijumpai oleh orang-orang mimpi Nabi itu biasanya pesan-pesannya sama dengan yang disampaikan Al-Quran atau hadis, tidak menambah atau merevisi. Saya dapat wirid baru dari Nabi Muhammad lewat mimpi saya, itu kan perlu juga diteliti lagi. Karena Al-Quran berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Sudah selesai, ya. Berarti kalau ada yang disusulkan berarti dulu syariatnya belum sempurna, masih nyusul. Muhammad ini lupa ini, ya gitu. Hadis nomor 11. Wa anhu, dan dari beliau Abu Hurairah qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru, perhatikanlah, lihatlah, ila man asfala minkum, kepada orang yang ada di bawah kalian. Maksudnya dalam apa? Dalam nikmat dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, janganlah kamu melihat, memperhatikan, kepingin kepada orang yang nikmatnya di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang demikian itu, kata Nabi, lebih pantas agar kamu sekalian tidak meremehkan nikmat atau karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita itu diberi Allah sesuatu nikmat, maka syukuri, nikmati bahwa itu memang untuk kita. Dan kalau ada saudara kita diberi nikmat lebih, ya sudah, memang dibagi begitu oleh Allah Ta'ala. Tidak perlu kita iri, tidak perlu kita menginginkan nikmat itu, apalagi menginginkan nikmat itu hilang kemudian pindah kepada dirinya sendiri. Ini termasuk orang yang berpenyakit hati. Supaya apa sih bapak-bapak, supaya ibu-ibu, supaya kita itu tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Kadang orang hanya melihat uang, duit uang kayak begitu, ya, memang seneng duit wakil, siapa sih gak seneng, ya. Kata Rasulullah, kalau manusia itu punya satu lembah emas, kepingin dua, kalau sudah dua kepingin tiga. Yang menghentikan keinginannya itu adalah kematian, ya. Tapi itu bisa dibatasi keinginan itu dengan banyak mengingat kematian, ya. Atau kalau kita diberi nikmat yang kelihatannya kecil, cobalah jenengan lihat begitu besarnya menurut orang lain. Mungkin menurut jenengan kecil. Kita misalkan dapat nasi dari sini, anggap kecil, tapi tidak untuk orang lain. Ketika kita berikan pada orang lain, matur suwune gak mari-mari sampai dicerita-cerita no tonggone. Aku dikai segong ini. Padahal itu biasa kita terima. Termasuk mungkin nikmat kita bisa duduk untuk belajar di sini, lesehan katanya. Ini jenengan tanya orang yang punggungnya sedang kecedit, ya, sering kecedit nih kalau mbak. Nah, ini gue balik-balik tengah pijet nih. Sering kecedit, ya. Bagaimana rasanya nggak bisa duduk itu, ya. Termasuk orang-orang yang misalkan punya kekurangan dalam hal mata, ya. Maka
Makanya jenengan yang nggak pakai kacamata itu banyak bersyukur daripada yang berkacamata, dan seterusnya. Itu bisa dikembangkan sendiri. Maka kebanyakan orang itu tidak merasa Allah banyak baiknya, hebat kemuliaannya kepada kita, karena kita meremehkan nikmat yang Allah berikan. Nanti kalau hilang baru terasa. Kita itu diberi Allah Ta'ala lancar buang air itu berapa tahun, baru merasakan kalau sembelit. Ngene mboten? Wes mejen ngaten niku sekaros. Iya rek. Orang yang sehat badannya kadang-kadang tidak merasa itu nikmat yang sangat besar. Baru kalau sudah sakit dia merasakan begitu besarnya nikmat Allah Ta'ala. Jadi nikmat itu sangat luas sekali, tidak hanya berupa materi-materi atau apapun yang bersifat duniawi. Ya, seperti itu keterangannya. Ya, ada lafzul Muslim, di sini lafaznya Imam Muslim. Wa fi riwayatin Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal, jika seseorang di antara kalian melihat kepada orang yang dilebihkan Allah berkaitan dengan kekayaan, wal khalqi, dan ketampanan. Ada orang lebih tampan dari kita, lebih kaya dari kita, falyanzur ila man huwa asfala minhu, maka hendaklah dia melihat kepada orang yang nikmatnya dalam urusan itu lebih rendah, lebih sedikit. Ya, kalau misalkan ada orang itu dikasih tubuh atletis, tampan, uangnya banyak, ya kabeh kepingin makan. Tapi kalau jenengan dana ya kesandung, ya kan? Maka lihatlah orang yang di bawah kita. Ada orang yang tidak bisa tersenyum, cerita saya sendiri orangnya, ketika hari raya. Kenapa? Karena dia melihat orang berpakaian bagus, sementara dia waktu itu nggak bisa beli. Lalu disadarkan Allah, bertemu saat selesai sholat Id. Tradisi kita kan salam-salaman Pak ya. Ketemu orang yang tidak punya tangan tapi tersenyum lebar, 90% senyumnya. Baru nyadar deh, lah yo ganti tangan yang guyo, aku ganti kelambi gak iso guyo. Goblok ya. Kan begitu. Itu namanya muhasabah dengan melihat nikmat orang yang ada di bawahnya. Saya juga punya teman Ustaz, sudah almarhum beliau. Dia naik sepeda motor, kemudian sampai di jembatan itu kan, terus apa itu, jembatan layang itu, hujan deras. Lalu dia ngiup, lalu dia perhatikan, enten tiang bambung kawuyon mbek anake mbek bojone, pada kan di omah blas. Kondisinya mengenaskan, tapi rumahnya itu paling mahal karena miliaran kan payone ya. Lalu waktu itu cerita saya sedang tidak nyaman dengan istri, nggak bisa senyum-senyum karena ada masalah. Lalu dia mengatakan, kok iya aku iki ya gak iso guyu, sing gak di omah gak iso guyon mbek bojone aku ora iso guyon. Nah, makanya kalau yang nggak bisa guyon sama istrinya itu perlu di refresh lagi. Mau sampai bojone gak iso guyon mbek wong liya guyon kekel-kekel. Ngeten iki perlu didandani. Betul Pak Mas Surya? Mosok mbek bojone gak iso ngomong sing enak, ngomongnya cekak-cekak tok. Ngomongnya kena kopi. Oke. Artinya kadang-kadang terjadilah di dalam kehidupan rumah tangga karena begitu lamanya. Makanya disebut menikah itu separuh agama oleh Nabi, karena ibadah ini ibadah yang sangat panjang. Sangat panjang. Seumur-umur jenengan kan. Niki nek gak dibina iso dosa tok iki nek tambah suwe tambah bosen-bosenan niku. Akhirnya kayak nggak ada hubungan yang romantis sama sekali. Mosok kalah mbek Kanjeng Nabi, ya jelas kalah ya. Kanjeng Nabi itu kan romantis banget dengan Aisyah itu kisahnya. Tapi dengan istri-istri yang lain enggak terdokumentasi atau tampak, karena istri yang lain itu tidak mau cerita. Itu hikmahnya Aisyah dinikahi Nabi.
generasi muda itu kan gak isinan cerita Nabi seperti ini. Yang tua-tua isin ngono cerita ya. Nah, makanya ada hikmahnya Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah. Beliau muda, cerdas dan pandai mengajar. Makanya muridnya banyak di antara sahabat itu. Berikutnya wa anhu dan darinya ani Nabi SAW qala ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar, wa dirham dan dirham, wal qatifah dan qatifah. Qatifah itu busana. Wal khamisah ya. Dan khamisah itu juga semacam dari sutra ya, bahkan dari sutra. In u'tiya radhiya, jika diberi dia rela, dia senang. Wa illam yu'ta lam yarda, dan jika dia tidak diberi dia tidak senang. Jadi ini kalau Nabi melihat orang itu ukurannya itu dunia, senang sama orang, suka sama orang, dukung sama orang, cinta sama orang, polanya dikei. Nek gak dikei wis gak. Koyoke kathah tiyang ngoten iki. Ya. Makanya naudzubillah min dzalik kita. Ya, sudah jelas ini orang sangat baik, akhlaknya baik, adil, dan ini jelas jeleknya. Tapi waktu mau nyalon itu brol. Sing dipilih kira-kira sing pundi? Sing sodakoan nih bicara ini. Jenengan kalau ada orang menyuap ya dibilang menyuap, jangan sodako. Nyuap ya nyuap, sodako ya sodako. Jangan campur aduk. Sekarang kayaknya yang haram-haram itu kayak dihalal-halalkan gitu loh Pak. Ya, wong nyogok ngomongin apa? Sodako. Aku sodako ya, aku makan aku dipilih. Ya katanya sodako politik. Makanya sing akeh ngekei ya tadi. Kadang mboten ya, wis kadung akeh karena suarane blas. Akhirnya stres ya. Ya makanya cinta kita kepada seorang laki-laki yang lain, muslim yang lain itu karena keimannya, karena komitmennya, karena kebaikannya. Jangan bisa lihat hadis yang menyatakan besok akan ada orang itu yang mendapat naungan Allah Ta'ala di hari mahsyar, yaitu orang yang saling mencinta karena Allah Ta'ala. Laki atau perempuan muslimah sama muslimah saling senang. Kenapa begitu senang? Karena berkaitan dengan pribadi yang baik, ketaatan yang baik. Kita disuruh paling senang, paling cinta kepada Nabi gitu. Karena Nabi memiliki keistimewaan kepribadian, ahli ibadah, ahli sembarang kalir. Nabi lebih dari kita. Makanya kecintaan kita harus lebih kepada Nabi daripada istri kita, ayah kita. Karena mereka kalau dibanding Nabi nggak ada apa-apanya. Bahkan panjenengan bisa baik sama orang tua, sama anak, sama tetangga, itu ya karena ada Nabi. Makanya Rasulullah dikatakan di dalam surah Al-Imran itu, kalau nggak salah 163, nikmat yang besar itu diantaranya Nabi Muhammad. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim al-ayah. Sungguh benar-benar Allah telah memberi nikmat yang besar kepada orang mukmin ketika Allah mengutus kepada mereka seorang nabi yang ummi, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Nabi kan tidak terikat karena suku, karena kebangsaan, kalau apa. Tapi kecintaan itu lebih pada bagaimana beliau begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu istimewanya, begitu baiknya, dan seterusnya. Ya seperti itu cara mencintai orang atau cocok dengan orang, senang dengan orang. Bukan kalau memiliki jabatan. Hati-hati bapak-bapak, kalau jenengan punya jabatan itu biasanya temannya banyak Pak. Teman jenengan tiba-tiba banyak, sing gak kenal ngaku kenal. Oh iku tonggoku iku, padahal. Tapi kalau jenengan terlibat korupsi, iya aku tonggoku tapi gak kate kenal aku. Biasanya orang akan lepas tangan begitu ya. Itu tujuh jamaahku, padahal jelas jamaah ya. Ngomong aja aku ya jamaahku tapi memang koruptor, kata lapor ya. Ya, tidak kemudian tidak diakui. Biasanya disanjung-sanjung karena sumbangannya begitu banyak kepada masjid, begitu terungkap itu hanya kamuflase untuk menutupi dirinya karena korupsi. Tiba-tiba kapate akeh nyumbangi,
didiain. Jangan begitu ya. Anjane akeh ya akeh, tapi duit perlu dibalekno ketok ini. Karena gak jelas sumbernya. Kalau jelas dari korupsi ya harus dikembalikan Pak oleh takmir. Jelas. Saya minta koni wong wis ketangkep iku biyen duit korupsi apa gak sih? Yo campur-campur balekno wis. Kecuali tidak tahu, kecuali tidak tahu. Kalau jelas ya dikembalikan aja. Dalilnya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah zat yang maha baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Berikutnya wa anhu, dan darinya radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, yaitu Abu Hurairah qala, beliau menceritakan, laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffah, sungguh aku telah melihat 70 ahli suffah. Ahli suffah itu adalah sahabat-sahabat yang miskin yang tinggal di emperannya masjid. Ya. Ma minhum rajulun alaihi ridaun. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki rida. Rida itu ada yang mengartikan selendang, ada yang mengartikan selimut. Imma izarun wa imma kisaun. Baik sarung maupun pakaian lain yang bisa, ya, yang qad rabatu fi anakim, ya, mereka ikat di leher mereka. Jadi kalau punya sarung diikat di sini untuk menutupi dadanya, ya. Kalau dia punya pakaian ya seperti itu. Sehingga kadang-kadang begini, famina ma yablughu nisfus saqa ini. Ada kalanya kain itu sampai separuh betisnya. Jadi diikat di leher itu sampai separuh betis. Wong biyen melarat temen banyak. Nggih. Kalau makan itu karak ya makan karak, nggih. Makan apa namanya? Dewul ya dewul. Kalau sekarang melarat itu kadang-kadang HP-nya Apple. Tapi masuk keluarga miskin. Ya, makanya saya punya kepala sekolah almarhum itu bilang sama anak-anak, besok kalau orang tuamu mau minta keringan SPP, iling-ilingen, rene sandalan jepit, sing elek, klambine elek, sepeda motor elek, tak kei keringan. Kan kadang-kadang bawa sepeda motor baru ya Pak, terus nanti itu kok baru, itu kredit Pak, lah itu HP-nya kok bagus. Jadi itu orang miskin berselera tinggi, ya. Ya. Makanya kadang-kadang pangapunten ya. Ada kepala sekolah yang bilang, mau rokokan gak tahu pedot itu, SPP gak bayar sampai 6 bulan. Berarti kan penting lambe ini timbang pendidikan anaknya. Karena mulutnya itu 2 tak, makanya boros. Ibu-ibu nggak paham, ibu nggak paham. Ya, mulut itu 2 tak itu mesti boros Pak. Sampai tinggal sepeda motornya 2 tak, boros betul. Nah, makanya kalau jenengan kepingin ngirit ya 4 tak aja. Itu bisa dihitung lah keperluan rokoknya untuk yang lain ya. Tapi bahaya pun di rokok kali gula nih. Bahaya pun di rokok kali gula. Ente sing ngomong rokok, ente sing ngomong gula. Sing kena diabetes kada pun di, sing kali kena paru-paru lewat paru. Ya pun sampean anu dhewe lah. Wa minha ma yablughul ka'bain. Ada yang sampai apa namanya? Tumit. Sampai 2 tumitnya. Ya ditaleni kainnya sampai tumit. Bahkan jenengan itu tetap sunnah kalau pas tumit itu masih nggak apa-apa. Wong sing dilarang di bawah tumit tuh. Ma asfalal ka'bah ini fafinar, ada hadis yang secara tekstual gitu. Apa saja kain yang berada di bawah apa mata kaki atau tumit di neraka. Berarti nek pas yoga gak masuk larangan hadis itu maksudnya, kata ya? Ya, kalau di atasnya ya nggak apa-apa. Ya. Itu ada khilafiyah di antara para ulama tentang masalah itu. Enggak perlu dibahas hari ini ya. Fa yajma'uhu biyadi karohiyatan ayabtua auratahu. Maka mereka menarik-narik ya kainnya karena takut kelihatan auratnya, saking miskinnya mereka. Ashabus Suffah termasuk yang cerita sendiri siapa? Abu Hurairah. Ini termasuk Ashabus Suffah.
Kenapa si Abu Hurairah itu begitu banyak hafalan hadisnya? Ini kan sebagian orang si anggritik itu. Wong baru masuk Islam kok apalane wae, sing lawas-lawas kayak Abu Bakar kok mek didik riwayatnya. Ya sama dengan jenengan dengan saya tuh Pak. Jenengan ngaji di sini berapa tahun? Ada yang sudah 10 tahun? Hafal pinten hadis? Sampai bandingkan santri di pondok yang baru mondok 6 bulan. Akeh pundi? Akeh santri ini polane penggaweane apa? Ngapalno. Lah jenengan kan mari ngaji nyambut gawe ilang meneh. Terus nang jalan ketemu betisnya perempuan banyak, hilang kabeh. Kan ceritanya gitu Imam Syafi'i itu ya. Imam Syafi'i itu pernah melihat betisnya wanita, akhirnya apalannya hilang separuh. Ya. Dan itu mriki wis gak betis tok sembarang kalir ketok, ya tambah hilang belas. Ya. Makanya kemudian kalau Abu Hurairah itu senantiasa mengikuti Nabi kemana saja dan menghafal, sedangkan para sahabat yang lain ada yang berdagang, ada yang itu berjihad, macam-macam mereka, sehingga konsentrasinya tidak dalam pelajaran saja, tapi dalam banyak hal. Makanya kemudian perawi-perawi yang lain meriwayatkan tidak terlalu banyak, sedangkan beliau selalu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga hafalannya banyak. Ya, seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa para sahabat itu di antara mereka ada yang miskin-miskin, ada yang kaya, ada yang sedang. Memang begitulah kehidupan. Ya, kadangkala tidak signifikan dengan pendidikannya kadang-kadang. Ada Pak Trimo Pak ya, saya tahu ya. Iya Pak Trimo ya, yang bangun masjid Al-Fatah. Ini kula sekolah SR ya. Tapi kekayaannya berapa? Oh, wakil ya. Kalau nggak salah loh, saya lihat di video itu beliau membangun masjid itu sampai menghabiskan berapa infak gitu, sedekahnya untuk kebaikannya 100 miliar. Lulusan SD Pak, duit 100 miliar. Ini kadang-kadang yang sudah S3 nyekel 2 miliar gak tahu, 1 miliar gak tahu, padahal S3. Makanya mencari ilmu itu jangan diniatkan untuk dunia, nanti kecewa jangan. Sekolah dukur-dukur ternyata bahkan guru-guru TPG itu Pak, BTG itu di sekolah-sekolah itu kan sedikit sekali ya, gajinya dibanding ya guru-guru swasta terutama ngapunten ya, seragamnya nyetil, nggawa laptop, nggawa ransel, setil pokoknya. Kalah mbek wong dodol pitik nih lah nang kriyan. Sing nggawa tas welek, ya. Dibuka tasnya isinya apa? Duit abang biru dong. Ya, kenapa? Karena sudah sukses, tinggal datang nuting-nuting ini tok wis. Ya. Dan kalah kali tiang sing dodol belungan itu banyak yang berangkat haji sampai haji plus ya. Dodol belung. Tapi kalau Allah sudah membuka rezeki memang seperti itu. Makanya niatkan mencari ilmu semata-mata untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Mau Allah jadikan apa, anak-anak jenengan terserah Gusti Allah. Yang penting kita dorong mereka untuk mencari ilmu. Kadang memang banyak sekali antara ilmu yang ditekuni dengan pekerjaan tidak linear Pak ya. Sekolah perikanan total sepatu itu kan wadon nih. Ya, sekolahnya apa? Teknik perikanan. Jualannya sepatu. Ada yang jual makanan. Ya nggak apa-apa ya. Wa anhu dan darinya qala Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Jadi jenengan di sini diibaratkan seperti di penjara. Orang yang di penjara itu kan makannya terbatas, tidurnya juga gitu, keinginannya juga terbatas. Kita kan banyak diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aturan yang sesungguhnya itu adalah baik bagi kita, baik dunia maupun akhirat. Itu masih disebut penjara. Penjaranya orang mukmin itu ada orang mukmin yang punya kekayaan miliaran bahkan triliunan, itu jadi orang penjara. Iya kan? Sedangkan dunia ini jannatul kafir, surganya orang kafir. Ngono nek kafir melarat tuh apa sih wong Pak? Wis kafir melarat.
Kafir kudu sugih, nek gak sugih rugi, Pak. Kenapa? Wong mosok melarat mlebu neraka kan gak enak, Pak. Nang donya melarat, ndak dipandang, sakit-sakitan, mati masuk neraka. Kan eman. Makanya kalau orang kafir itu tidak kaya, rugi menurut saya. Sebagaimana orang yang hidupnya hanya memikirkan dunia gak sugih, itu rugi pol. Dunia tok lho sing nang utek gak sugih-sugih. Kan rugi. Rugi napa mboten? Sedangkan ada orang yang beruntung adalah dicurahkan kemampuannya untuk meraih ridha Allah, tapi dia diberi kekayaan yang banyak seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Dicurahkan semua kekuatannya untuk mencari ridha Allah, tapi dunianya dapat. Makanya kiai-kiai itu mengatakan nek ndolek dunya iku akhirate ujul. Ya, nek dunya akhirat, dunianya mungkin juga katut. Yeah. Jadi seorang mukmin ini begitu, apapun yang dikerjakan diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, usahanya, olahraganya, makannya, tidurnya, semuanya diupayakan untuk meraih ridha Allah taala. Makanya tidur jenengan bisa bernilai tinggi kalau jenengan melakukan apa yang dilakukan Nabi ketika mau tidur. Apa? Wudhu dulu misalkan, baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca kursi, baca ini, kemudian sampai tidur. Insya Allah kalau mati husnul khatimah, karena jangan matinya dalam keadaan zikir. Ya, makanya membedakan orang-orang kafir dan mukmin itu sungguhnya harus beda banget. Ya, makanya kalau jenengan lihat turis dengan pakaian yang minim, wah gak tertarik. Wong kafir kelambenan tok gak iso, padahal nang swarga iku. Ya, begitu. Jadi jenengan tidak tertarik lagi. Semua kafir, semua gak iso kelambenan ternyata. Ya, begitu. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mohon maaf sebelum Isya karena harus pindah ke dakwah. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita hari ini, diberkahi oleh Allah, diridainya, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.